iFixit, we can fix it. Halo guys, balik lagi bersama saya Arvin Jordan dari iFixit. Oke, seperti biasa nih, kita udah buka cabang lagi, tepatnya ada di daerah Jatinangor. Dan kalau kalian tanya kenapa kita bisa buka cabang di sini, ya karena banyak banget yang komentar, banyak banget juga yang DM Instagram kita, banyak juga yang ngechat lewat live kalau minta buka cabang di Jatinangor. Jadi kita turutin kemauan kalian ya. Kita udah buka cabang di Jatinangor. Buat yang kurang tahu alamatnya ada di mana, tepatnya sih kalian bisa langsung searching aja di Google Maps, itu ada iFixit cabang Jatinangor. Atau kalian bisa langsung cek di kolom deskripsi. Atau kalian pengen titik yang paling gampang sih ya, kalian bisa langsung cek juga, itu ada di deket ITB sama deket-deket Pajajaran, Universitas Pajajaran. Yaudah, langsung aja kita coba cek offline store-nya iFixit cabang Jatinangor. Let's go! Oke, jadi gini dia kondisi store offline-nya iFixit cabang Jatinangor. Kalau kalian nih orang-orang Jatinangor atau teman-teman yang ada di Jatinangor yang lagi cari-cari aksesoris, itu kita udah ready mulai dari aksesoris case ya, itu ada di sebelah sana. Itu udah kita ready mulai dari aksesoris case series iPhone 14, terus juga series iPhone 13, 12 sampai dengan series iPhone 8. Kita udah ready semua stok case. Kemudian juga untuk kalian juga yang lagi cari-cari aksesoris kayak charger atau AirPods, itu juga udah ready semua di sini. Kemudian juga untuk kalian yang cari aksesoris untuk MacBook misalnya, kalian juga bisa cari di iFixit cabang Jatinangor. Pokoknya semua stok aksesoris udah lengkap guys. Kemudian juga guys, kalau kalian lihat di sini kita udah ada 5 meja iFixit, 5 meja khusus untuk teknisi. Itu juga udah kita bagi, ada yang untuk teknisi ringan, ada juga untuk servis untuk cek dan konsultasi juga udah ada, dan untuk servis-servis yang lainnya kayak semisal ganti housing gitu juga udah ada. Nah, bagi kalian nih teman-teman yang ada di Jatinangor dan pengen servis atau lagi cari aksesoris nih, kalian bisa langsung datang ke iFixit cabang Jatinangor. Oh ya, satu lagi guys, kebetulan nih ada cerita sedikit ya. Kemarin malam sebelum grand opening ya, kurang lebih ya, sebelum grand opening itu ada beberapa customer yang udah datang ke iFixit. Wah, ini bener-bener kita berterima kasih banyak nih atas antusiasnya teman-teman yang ada di Jatinangor, sampai belum grand opening itu udah pada datang. Nah, kebetulan juga ada satu customer yang ninggalin iPhone di iFixit cabang Jatinangor ini karena kondisinya itu katanya awalnya itu restart, kemudian sekarang dia mati total. Ya, ini adalah iPhone 7 Plus. Nah, mumpung nih sekalian kita ada di Jatinangor dan ketemu sama teknisinya langsung, yuk kita uji skillnya, skill dari teknisi iFixit cabang Jatinangor. Gimana nih? Mau coba cek? Oke, yaudah, yuk langsung aja kita ke proses pengecekan iPhone 7 Plus ini. Oke guys, langsung aja kita akan cek iPhone 7 Plus ini. Oh ya, by the way, kalau kalian pengen cek sama konsultasi di iFixit itu bener-bener nyaman banget loh tempatnya loh. Dingin, kemudian juga kalian bisa langsung kayak ngobrol langsung sama teknisinya. Contohnya aku ini, misalnya aku kayak customer aja ya, contohnya kayak customer, Kak ini iPhone-nya mati total. Itu sebelumnya kenapa ya? soalnya titipan dari customer yang lain. Misalnya sebelumnya restart nih gitu. Pertama yang dicek apa emang Kak? Kalau restart bisa dari banyak kemungkinan. Bisa dari partnya yang bermasalah, bisa dari mesinnya juga yang bermasalah. Oke, ini sekarang baru dicek apa ini? Pertama kita perlu cek tegangannya dulu, dia ada apa enggak, normal apa enggak. Dan hasilnya? Nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali. Boleh coba dilihatin nggak? Mungkin. Coba bisa aku majuin dikit ya.
Nah, kurang lebih kayak gini tegangannya. Udah kelihatan belum? Udah ya? Oke, nah tegangannya 0 padahal dia di charge. Kalau tegangan 0 seperti ini, berarti kita bakal coba cek apa dulu nih? Pertama dari baterai. Pertama dari baterai dulu. Baterainya bermasalah apa enggak? Oke. Tapi kalau dicek berarti ini masuknya udah mati total ya? Wah, ternyata teman-teman kita banyak ya yang masuk mati total ya. Karena nggak tahu kenapa kita tuh kalau yang ada di iFixit ya, terutama yang udah sering nanganin servis kiriman ya mungkin ya, servis kiriman itu banyak banget yang masuk mati total. Tapi kadang itu kerusakannya lucu-lucu guys. Semisal kayak waktu masuk mati total, begitu dicek ternyata cuman bagian port baterainya yang lepas. Pernah kan itu? Sering banget. Bilangnya mati total, setelah kita cek ternyata bagian port baterainya yang lepas. Nah, kita cuman pasang aja terus kita kirim balik. Terus biayanya gimana? Kalau untuk cuman pengecekan, di kita itu gratis. Waduh, nah itu guys, iFixit itu emang kayak gitu. Kalau cek cuman kayak gitu mah kita kasih gratis aja guys. Kemudian ada juga yang kondisinya mati total, waktu kita coba cek ternyata baterainya nggak bekerja. Kemudian juga kondisinya mati total, tapi waktu kita cek ampere ya kayak tadi barusan, waktu kita cek ampere ternyata ampernya itu normal. Dicek lagi ternyata LCD-nya yang mati. Ada juga yang kondisinya itu mati total, nggak mati total sepenuhnya ya. Jadi kayak restart dia bisa nyala, bisa mati, bisa nyala, bisa mati. Kita cek ternyata konsleting pada spare part. Contohnya kayak iPhone 7 sama 7 Plus itu biasanya kamera depan ya penyakitnya ya. Kamera depan. iPhone 8 juga sama ya kayaknya ya. iPhone 8 hampir mirip-mirip. Hampir mirip-mirip. Terus untuk iPhone 10 itu juga kadang di bagian Face ID-nya itu juga bisa bikin konslet. Nah, itu biasanya emang harus kita cek terlebih dahulu. Nah, ini udah kita ganti baterai atau belum? Belum. Tadi kondisi baterainya, soketnya itu lepas. Oh, soketnya udah lepas? Oh. Coba dipasang, dia sama sekali. Oke, jadi berubah. Ini coba pakai baterai baru dulu. Oke, jadi untuk ngeceknya memang harus satu persatu guys. Jadi kenapa kita kalau ngecek itu satu persatu supaya untuk memastikan, benar-benar memastikan kerusakannya tuh ada di bagian mana. Nah, kalau udah pasti kan jadi kita iFixit itu enak mau ngomong sama kalian, sama customer nih. Oh, Kak, ini rusaknya di bagian A misalnya kayak gitu. Dan itu benar-benar rusak di bagian A, daripada takutnya nanti kita ngomong rusaknya di bagian A, ternyata karena belum kita full cek rusaknya ternyata juga di bagian B atau mungkin malah B-nya doang. Nah, kayak gitu guys. Jadi itulah mengapa pengecekan itu sangat penting guys dalam menangani iPhone atau kasus iPhone kayak gini. Ini udah diganti baterai? Ya, ini pakai baterai baru. Ada tegangan? Sama sekali nggak mau. Nggak ada tegangan sama sekali? Oh iya guys, jadi tegangannya 0. Tolong kameramen mungkin bisa dicek. Nah, di sini nyala. Oh, ininya mati ya? Sorry, mungkin agak kesenggol dikit. Atau nyala nggak ya? Oh, nyala. Kabelnya di. Oh iya. Ini bisa dari kabelnya, bisa dari fleksibelnya yang bermasalah kalau kayak gini. Oke, kita coba cek sekali lagi ya guys. Untuk memastikan, tapi ada kabar baiknya, iPhone-nya bisa nyala walaupun stuck logo. Wah, itu apakah kita akan coba cek dulu dengan kabel yang baru? Bentar. Nanti ya. Lah, itu bisa nyala pakai baterai baru. Cuman kita belum bisa ngecek bagian tegangannya ya? Ya, tegangannya nggak masuk soalnya. Tegangannya nggak masuk. Oke, lanjut. Abis ini mau dicek bagian apa nih? Kalau kayak gini kita perlu cek bagian flexible chargingnya. Flexible charging. Karena waktu kita cek tadi benar-benar mati ya? Iya, mati. Sangat unik sekali guys, iPhone 7 Plus ini guys. Bisa mematikan bagian apa namanya? Ini namanya nih kayak charger pendeteksi itu loh. Ini kalau di sini sih namanya USB charger ya. Jadi di sini kita bisa lihat tegangannya seperti apa. Cuman waktu kita pasang ternyata malah tegangannya mati. Nah, selanjutnya karena tadi udah bisa nyala dan waktu kita cek LCD-nya cukup normal ya tadi ya? LCD-nya cukup normal. Berarti bagian LCD itu normal guys. Nah, cara ngeceknya kayak gitu. Bagian LCD udah cukup normal, berarti selanjutnya kita akan coba cek bagian flexible chargingnya. Oke guys, kita udah mengganti bagian flexible chargingnya. Kemudian gimana kabarnya untuk iPhone 7 Plus-nya? Oh, ini baru mau coba di chargingnya. Mungkin kita langsung lihat ke kamera aja ya, bareng-bareng. Sebentar, kita langsung cek aja ya ke kamera ya, biar lebih enak. Aduh, sorry, sebentar. Ternyata, oke, ternyata lepas. Cukup. Oke, kita langsung cek aja. Untuk ampernya ada yang masuk nggak? Ampernya 0,2 ya, kecil banget sih ini. Normalnya sih itu ada di 1 ampere. Nah, kemudian ampernya kembali ke 0 ampere.
Aku tahu sih ini kayaknya ciri kerusakannya apa kalau seperti ini. Kita udah coba ganti flexible charging, tapi hasilnya itu ternyata untuk ampernya tuh yang pertama kali masuk itu cuma 0,2. Nah, setelah beberapa saat itu tiba-tiba kembali ke 0 ampere. Nah, kalau seperti ini aku rasa kita berdua setuju ya, kemungkinan kerusakannya itu ada satu, yaitu bagian IC-U2 nih. IC-U2 ya, bagian IC charging. Tapi mungkin kita coba cek sekali lagi aja biar memastikan lagi. Coba kita coba matikan kembali, kemudian kita nyalakan kembali. Sekali lagi untuk memastikan apakah benar-benar bagian IC-U2-nya atau mungkin cuman bagian ininya yang kurang pas. Mungkin dicek dulu coba. Nah, kita coba cek sekali lagi untuk memastikan apakah itu IC-U2 atau enggak. Nah, nanti kita langsung rekam juga hasilnya seperti apa. Udah? Udah. Oke, langsung aja kita arahin ke kamera. Aku sambil lihat ya. Oh, oke, dia udah naik 1,7. Nah, normalnya segini, 1,7, 1,8. Normalnya seperti ini. Oke, kita tunggu. 0 ampere. Ya, dia kembali ke 0 ampere lagi. Jadi, emang kemungkinan besar kerusakannya pada iPhone 7 Plus ini adalah bagian IC-U2-nya. Wah, sayang banget ya sebenarnya ya. Kalau udah bagian IC-U2 seperti ini, karena customernya tadi malam tuh sebenarnya minta cuman dicek terlebih dahulu. Sebenarnya kita kira awalnya cuma bagian baterai ya rusaknya ya. Kita kira awalnya bagian baterai, tapi setelah dicek lebih lanjut ternyata kerusakannya itu ada di bagian IC-U2-nya. Nah, kalau udah menyangkut ke IC kayak gini, kita harus konfirmasi dulu ke customernya. Jadi kita nggak bisa ngerjain langsung ya, hari ini nggak bisa jadi. Nah, jadi kayak gitu. Kita kasih ini ya, dan kebetulan juga sebenarnya ya, iFixit itu lagi ada satu promo khusus nih untuk servis mesin. Potongannya mulai dari 50.000 sampai dengan 200.000. Nanti dikasih tahu ya sama customernya ya. Nah, jadi ada promo khusus untuk servis mesin. Potongannya mulai dari 50.000 sampai dengan 200.000, dan itu lumayan gede banget ya. Dan nggak cuman untuk promo potongan servis mesin ya, ada juga promo potongan untuk servis MacBook, mulai dari monitor, kemudian baterai, keyboard, dan yang lainnya itu juga ada promo khusus potongan sampai dengan 200.000. Wah, lumayan banget ya. Dan untuk kalian yang berada di Jatinangor, nggak usah khawatir, kalian tetap bisa dapetin promo ini. Nah, kalian kalau juga mungkin ada yang kuliah di ITB atau Pajajaran atau IPBN, itu kalian bisa langsung datang aja ke iFixit cabang Jatinangor ini, dapatkan promo khusus potongan mulai dari 50.000 sampai dengan 200.000 untuk servis mesin dan juga untuk servis MacBook. Oke, kita udah ngecek iPhone 7 Plus-nya miliknya customer yang tadi malam bener ya ini ya. Tadi malam bener. Untuk selanjutnya kita akan konfirmasi dulu kepada customernya apakah mau dilanjut untuk diservis atau enggak. Dan ini udah kita pastikan ya, kemungkinan besar kerusakannya pada bagian IC-U2. Dan itu masih kemungkinan besar ya, karena memang harus dicek di bagian mesin terlebih dahulu. Oke, berarti kita udah clear ya, kita udah menguji kemampuan dari iFixit cabang Bandung ini ya, terutama kemampuan dari teknisinya. Nah, jadi bagi kalian nih udah nggak ada alasan lagi nih teman-teman Jatinangor untuk nggak datang ke iFixit cabang Jatinangor. Jadi karena udah oke dan pelayanan juga udah oke, kemudian kalau kalian pengen tanya-tanya nggak usah khawatir. Nggak ada waktu khusus ya yang membatasi. Pokoknya kalian tanya-tanya aja soal Apple produk, kalian bisa langsung datang ke iFixit cabang Jatinangor. Oke, kayaknya gitu aja video kali ini. Jadi kalian yang pengen servis di daerah Bandung ada dua ya, itu ya, ada di Jatinangor dan Jalan Cimbuluit. Kemudian apalagi? Oh ya, tulis di kolom komentar kira-kira cabang mana lagi yang bakal kita buka, karena komentar-komentar kalian itu akan kita masukin ke dalam masukan khusus, sehingga kita akan pikirkan apakah kita akan buka cabang di sana. Kalau vote kemarin sih kayaknya paling banyak ada di daerah Sumatera, kemudian di daerah Bogor, dan yang terakhir ada di daerah Jawa Timur. Nah, sekarang kotanya ada di mana nih? Kalian bisa langsung tulis di kolom komentar juga ya. Oke, karena udah clear, jadi kita akhiri aja. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton. Jangan lupa subscribe dan aktifin juga notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan update video selanjutnya dari channel kami. Oh ya, satu lagi, iFixit, we can fix it. Dadah! iFixit, we can fix it.